Selamat siang, perkenalkan, nama saya Desi Marbun, NPM 2015-0028, Prodi Vocational Informatika, Lokal 2A. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang database MySQL yang berisi pengertian database MySQL, fungsi MySQL, kelebihan dan kekurangan MySQL, cara kerja MySQL. Pengertian database MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL, struktur query language, yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah server, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. B. Fungsi MySQL. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dan web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Kemudian antarmuka dari MySQL adalah PHP-MyAdmin yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengolahan basis data pada web. C. Kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan 1. Bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan server. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dan waktu yang bersamaan pula, karena bersifat multi-user, sehingga kalian tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan atau teamwork. 3. Terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lainnya pada bahasanya dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP-MyAdmin sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. 4. Sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat bervariatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double, date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. 5. Struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database lain seperti Oracle dan Postgre, MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter tabel lebih mudah digunakan dan cepat diproses. 6. Sistem keamanan yang telah terjamin. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan enkripsi tinggi,
Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi bukan berarti dengan perangkat lunak yang seperti OpenSearch membuat keamanan menjadi buruk. 7. Tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Dan sedangkan kekurangannya antara lain: 1. Kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengelolaan aplikasi tersebut. 2. Technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya. 3. Kurang mendukung untuk memakai database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar. D. Cara kerja MySQL. Yang pertama, cara kerja dari MySQL ini beroperasi dengan bekerja sama dengan beberapa program utilitas yang juga turut mendukung administrasi database MySQL tersebut. Kedua, pada awalnya penggunaan MySQL hanya dikembangkan untuk menangani database besar dengan cepat. Meskipun demikian, penggunaan MySQL hanya diinstal menggunakan satu mesin saja, karena MySQL dapat mengirimkan database ke beberapa lokasi. Yang ketiga, mulai dari pengertian, fungsi, hingga cara kerja dari MySQL database server sudah kami rangkumkan secara jelas dalam sajian informasi artikel kali ini. 2. Menjelaskan 3 bagian bahasa SQL serta contoh-contoh perintah yang digunakan, yaitu Data Definition Language, kedua Data Manipulasi Language, ketiga Data Control Language. A. Data Definition Language. DDL adalah salah satu bentuk SQL atau struktur query language. Sementara SQL ini merupakan bahasa pemrograman yang akan merelasikan beberapa database maupun beberapa tabel dengan database. Contoh perintah dari DDL antara lain: 1. Create. Create trigger untuk membuat reaksi tertentu atau trigger pada database saat Anda memasukkan perintah lain. Kedua, create table untuk membuat tabel yang baru. Ketiga, create prosedur untuk membuat prosedur yang baru. Keempat, create index untuk membuat indeks yang baru. Kelima, create function untuk membuat fungsi yang baru. Keenam, create database untuk membuat database yang baru. D. Data Manipulation Language atau disingkat DML. Data Manipulation Language adalah sebuah paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam mode data yang tepat. Contoh perintah Data Manipulation Language antara lain: 1. Select. Select adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai atau record yang dipilih. 2. Insert. Insert perintah yang digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. 3. Update. Update berfungsi untuk merubah record atau nilai di dalam suatu kolom. 4. Delete. Fungsi dari delete adalah untuk menghapus record atau nilai di dalam suatu kolom pada tabel tertentu. C. Data Control Language. Data Control Language atau DCL adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses khusus ini diperlukan sebagai persyarat bagi setiap user database untuk melakukan berbagai aksi di database, seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah objek, menampilkan hasil query, dan seterusnya.
Contoh perintah data control language antara lain 1. Grind. Perintah grind digunakan untuk memberikan hak akses khusus kepada user untuk melakukan aksi tertentu pada objek tertentu di database. 2. Revoke. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali atau mencabut atau membatalkan hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah grind. 3 tipe data yang ada pada MySQL. 1. Tipe data angka atau numerik. Tipe data angka atau numerik merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Coba diperhatikan pada tabel di bawah berikut. Dua tipe data teks atau string. Tipe data teks string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung yakni sebanyak 255 karakter. Di bawah ini beberapa jenis tipe data string yang terdapat pada database MySQL. Coba diperhatikan pada tabel di bawah ini. Yang ketiga, tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal, dan di bawah ini beberapa jenis tipe data date yang digunakan. Coba diperhatikan pada tabel di bawah ini. Nama date, fungsi menyimpan data tanggal. Ukurannya dipakai 3 byte. Yang kedua, time, menyimpan data waktu, ukuran 3 byte. Yang ketiga, datetime, fungsi menyimpan data tanggal dan waktu, ukuran 8 byte. Nama year, fungsi menyimpan data tahun dari tanggal, ukuran 1 byte. 4. Tipe data block. Tipe data block merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lainnya. Coba diperhatikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, bit, fungsinya untuk menyimpan data binar. Jangkauan 64 digit binar. Yang kedua, tiny blob, fungsinya menyimpan data binar atau gambar ukuran kecil. Jangkauan 255 byte. Yang ketiga, blob, fungsi menyimpan data binar atau gambar, jangkauan 4. Yang keempat, medium blob, menyimpan data binar, gambar ukuran sedang, jangkauannya 224 sampai 1 byte. Yang kelima, long blob, fungsinya menyimpan data binar atau gambar ukuran besar, jangkauan 232 sampai 1 byte. 4. Menjelaskan perintah yang digunakan untuk membuat database dan tabel pada MySQL. Create-table adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel di database MySQL. Pertama, nama underscore tabel adalah penamaan untuk tabel di dalam database. Yang kedua, nama underscore file adalah penamaan untuk file atau kolom di dalam tabel. Ketiga, tipe adalah pemberian sebuah tipe data untuk file atau kolom. Yang keempat, panjang adalah pemberian ukuran jumlah atau batasan dating yang masuk pada sebuah file atau kolom. Yang kelima, primary key digunakan untuk mendefinisikan kunci pada file atau kolom. Yang keenam, nama file underscore key adalah file atau kolom yang masukkan untuk dijadikan sebuah kunci pada table. 5 contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Yang pertama, insert digunakan untuk menambah baris data baru pada sebuah tabel. Contoh, insert into nama underscore tabel values kurung nilai underscore kolom 1, nilai underscore kolom 2, dilanjutkan tutup kurung. Yang kedua, select digunakan untuk menampilkan baris data yang digunakan pada sebuah tabel, menampilkan seluruh file. Contohnya, select file
garis miring kali form nama underscore tabel word kondisi. Tanda kali di atas menambahkan bahwa kita akan menampilkan seluruh file yang terdapat pada tabel bersangkutan. Jadi, tanda kali ini bukan berarti mengalikan, tapi untuk menampilkan seluruh file yang terdapat pada tabel yang bersangkutan. 3. Delete digunakan untuk menghapus baris data. Contohnya, delete from nama underscore where titik dilanjutkan. Yang keempat, update. Update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update harus menggunakan clause tanda kutip 2 where tanda kutip 2 untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data. Kecuali ingin mengubah seluruhnya, maka tidak perlu di clause. Jadi rumus clause ini adalah tanda kutip 2 where tanda kutip 2. Sintaksnya update nama underscore tabel set nama underscore file 1 sama dengan value koma nama underscore file 2 sama dengan value where. Cukup sekian penjelasan dari video saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat sore dan terima kasih.